Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, Tarun Madya Politeknik Imigrasi, nama Mahendra Asmara, Prodi Hukum Keimigrasian B. NRT 2019-1242.2.01. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi hubungan internasional yang telah disampaikan oleh Ibu Anita Herlina pada pertengahan semester 6. Dimulai dari pembahasan keamanan tradisional dan non-tradisional. Keamanan, atau yang biasa disebut dengan security, secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan mempertahankan diri atau survival dalam menghadapi ancaman yang nyata atau existential threat. Perkembangan konsep keamanan dibagi menjadi high politics, yaitu mengenai ancaman militer, dan low politics, mengenai ancaman ekonomi, dan lain-lain. Konsep high politik atau konsep tradisional sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu konsep mengenai keamanan negara hanya seputar pertahanan negara, gangguan integritas wilayah dan kedaulatan politik, dan tiga, kekuatan dan strategi militer. Didominasi oleh pemikiran yang berdimensi militer atau penggunaan kapabilitas militer, isu-isu dikaji oleh keamanan tradisional mengenai war atau violent conflict, deterrence, armed risk, armed control, disarmament. Lalu, pada pembahasan berikutnya mengenai konsep keamanan non-tradisional, dibagi menjadi konsep pengembangan security, defensiveness, dan human security. Isu-isu konsep keamanan tradisional yaitu mengenai new security agenda, di mana pembahasan ini lebih ditekankan pada isu-isu yang bersifat multidimensional, seperti isu money laundering, drugs trafficking, child abuse, gender, terrorism, dan environment. Konsep keamanan sendiri menurut EHK dapat dicapai dengan adanya nilai perdamaian, mengenai dengan adanya pentingnya kesejahteraan ekonomi dan juga human rights dan keseimbangan lingkungan. Lanjut pada topik berikutnya mengenai New Security Agenda. Dimulai pada tahun 1972 mengenai adanya konferensi Environment in Stockholm, di mana konferensi ini merupakan konferensi bumi pertama yang memiliki prinsip-prinsip untuk pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia dan rencana aksi yang berisi rekomendasi untuk aksi lingkungan internasional. Pada tahun 1979, adanya konferensi Transboundary Air Pollution bertujuan untuk mengurangi emisi belerang hingga 30%. Dan juga pada tahun 1990, adanya konferensi iklim dunia kedua, di mana konferensi ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim semakin tinggi. Konferensi ini bertujuan bahwa perubahan iklim adalah masalah global dengan memiliki karakter unik dan memerlukan tanggapan global. Dilanjut pada United Framework Convention on Climate Change yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer gas rumah kaca pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim di dunia. Pada tahun 1995 sendiri adanya Paris Agreement bertujuan untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 dan lebih baik di bawah 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat praindustri. Pada tahun 1997, adanya konferensi Kyoto Protocol to the UNFCCC merupakan konvensi yang berpengaruh pada iklim bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Dilanjut pada pembahasan mengenai kerjasama internasional. Kerjasama internasional dibagi menjadi tiga, yaitu kerjasama bilateral antara dua negara, multiregional, dan juga regional. Kerjasama multilateral ada kerjasama antar dua negara untuk mencapai sesuatu. Kerjasama ini juga menggambarkan hubungan timbal balik. Contohnya kerjasama bilateral adalah IASEPA, lalu adanya General Border Committee Indonesia-Malaysia, adanya kerjasama 3 jembatan antara Indonesia dengan Singapura, dan juga kerjasama Indonesia-China, One Belt Initiative. Pada pembahasan berikutnya mengenai kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama dengan melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama ini tidak dibatasi oleh satu kawasan atau bisa beda kawasan. Contohnya adalah adanya OGI, Organisasi Kerjasama Islam, adanya G20, adanya World Trade Organization, adanya PBB, seperti dan juga Colombo Plan, OPEC.
Selanjutnya, yang terakhir pembahasan mengenai kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang berdekatan. Tujuan dari kerjasama ini biasanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan pertahanan. Contohnya kerjasama ini adalah adanya ASEAN Regional Forum, ASEAN Europe Meeting, ASEAN Pacific Economic Cooperation, Indonesian Ocean Rim Association, dan juga adanya AFTA. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir mengenai migrasi dan pengungsi. Saat ini, tidak ada rezim hukum yang berlaku secara universal dalam mengatur keimigrasian, kecuali Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951 beserta protokolnya. Setiap negara berdaulat untuk menentukan kebijakan keimigrasiannya masing-masing. Dan saat ini, Indonesia memiliki kebijakan selektif polisi di mana dalam kebijakan ini bersifat hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Sudut pandang imigrasi dapat dilihat menjadi tiga, yaitu berupa temporary versus permanent, yaitu mengenai traveler migrant versus migrant, by choice versus force, mengenai migrant versus asylum seeker or refugee, lalu versus irregular illegal migrant. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam hubungan internasional kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.